Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Mudah-mudahan kita semua masih dalam lindungan rahmat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa. Baik teman-teman, kami di sini akan mempresentasikan mata kuliah menyimak berbicara dengan materi penalaran dan paraton dengan dosen pengampu Ibu Yolanda MPD. Sebelum kita menginjak ke materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Dari saya, perkenalkan, nama saya Faizal Amar Asyidiki dengan NPM 2020021500589. Nama saya Meti Betriani Landaret Loen, MPM 2020215064. Saya Fatmawati dengan NPM 202021500120. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Febri Melani dengan MPM 2020215090. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 3, nama saya Nur Isnaini dengan NPM 202021500069. Saya Nanda Amelia dengan NPM 202021500132. Paraton adalah satuan-satuan struktural wacana lisan yang berupa paragraf-paragraf wicara. Cara-cara untuk menandai batas-batas paragraf-paragraf wicara yang terdapat dalam kebiasaan umum, yaitu orang-orang yang diminta untuk membaca teks-teks tertulis keras-keras, mereka memakai isyarat-isyarat intonasi untuk menandai permulaan paragraf baru. Paragraf wicara atau paraton seperti paragraf ortografis diidentifikasi dengan penanda-penanda batasnya. Kemudian, penandaan permulaan paraton merupakan suatu alat yang dapat dipakai penutur untuk menunjukkan pergeseran topik. Ciri-ciri penanda paraton baru. Pada permulaan suatu paraton, penutur secara khas memakai suatu ungkapan pengantar untuk memberitahukan apa yang secara khusus ingin dibicarakan. Selanjutnya, ungkapan pengantar itu secara fonologis dibuat menonjol dan seluruh klausa atau kalimat pertama dalam paraton diucapkan dengan tinggi nada atau pitch yang dinaikkan. Lanjutan, akhir paraton ditanda dengan cara yang serupa, yaitu ada 4. Yang pertama, dengan isyarat pergantian atau transignal. Yang kedua, tinggi nada yang sangat rendah, bahkan pada unsur-unsur leksikal, hilangnya amplitudo dan jeda yang panjang sekali. Yang ketiga, selain itu, penutur dapat memakai frase peringkas yang sering mengulangi ungkapan pengantar. Yang keempat, ungkapan-ungkapan adverbial atau kata keterangan yang dibacakan penutur dapat dijadikan sebagai penanda pergeseran topik. Penanda-penanda batas paraton dalam wacana lisan ada 4. Yang pertama, jeda yang sangat panjang diidentifikasi sebagai akhir paraton dalam wacana lisan. Yang kedua, ciri-ciri intonasi yang dipergunakan penutur untuk menunjukkan pergeseran topik dalam apa yang mereka bicarakan. Yang ketiga, gerakan-gerakan badan sebagai pemberi isyarat tentang perubahan penutur dalam percakapan yang memungkinkan adanya perubahan topik. Yang keempat, terdapatnya berbagai macam pengisi seperti well, you know, okay, dan sebagainya. Penalaran adalah proses berpikir yang bertolak dari pengamatan indera atau pengamatan empirik yang menghasilkan sejumlah konsep dan pengertian. Berdasarkan pengamatan yang sejenis juga akan terbentuk proposisi-proposisi yang sejenis. Berdasarkan sejumlah proposisi yang diketahui atau dianggap benar, orang menyimpulkan sebuah proposisi baru yang sebelumnya tidak diketahui. Proses inilah yang disebut menalar.
Dalam penalaran proposisi yang dijadikan dasar, penyimpulan disebut dengan premis atau antecedents, dan hasil kesimpulannya disebut dengan konklusi atau konsekuensi. Macam-macam penalaran. Penalaran ada dua jenis, induktif. Paragraf induktif adalah paragraf yang meletakkan gagasannya di akhir kalimat dan memiliki bentuk penjelas dari khusus ke umum, yang dimulai dengan menyebutkan peristiwa-peristiwa yang khusus. Ciri-ciri paragraf induktif. Terlebih dahulu, menyebutkan peristiwa-peristiwa khusus. Kemudian, menarik kesimpulan berdasarkan peristiwa-peristiwa khusus. Kesimpulan terdapat di akhir paragraf. Menemukan kalimat utama, gagasan utama, kalimat penjelas. Kalimat utama paragraf induktif terletak di akhir paragraf. Gagasan utama terdapat pada kalimat utama. Kalimat penjelas terletak sebelum kalimat utama, yakni yang mengungkapkan peristiwa-peristiwa khusus. Kalimat penjelas merupakan kalimat yang mendukung gagasan utama. Paragraf deduktif adalah paragraf gagasan utamanya terletak di kalimat awal, sedangkan kalimat setelahnya merupakan penjelas. Untuk mendukung gagasan utama atau ide pokok biasanya berupa pernyataan umum. Ciri-ciri paragraf deduktif: gagasan utama berada di awal paragraf, selalu diawali dengan kalimat pernyataan umum. Pola pengembangan paragraf dari umum ke khusus. Proposisi. Proposisi adalah pernyataan tentang hubungan yang terdapat di antara subjek dan predikat. Dengan kata lain, proposisi adalah pernyataan yang lengkap dalam bentuk subjek predikat yang membentuk kalimat, seperti kalimat tanya, kalimat perintah, kalimat harapan, dan kalimat inferensi tidak dapat disebut proposisi. Hanya kalimat berita yang netral yang dapat disebut proposisi. Jenis-jenis proposisi. Proposisi dapat dipandang dari 4 kriteria, yaitu berdasarkan bentuk, berdasarkan sifat, berdasarkan kualitas, berdasarkan kuantitas. Berdasarkan bentuk, proposisi dapat dibagi menjadi 2, yaitu A. Tunggal adalah proposisi yang terdiri dari satu subjek dan satu predikat, atau hanya mengandung satu pernyataan. Contoh, setiap pemuda adalah calon pemimpin. B. Majemuk atau jamak adalah proposisi yang terdiri dari satu subjek dan lebih dari satu predikat. Contoh, semua petani harus bekerja keras dan hemat. Berdasarkan sifat, proposisi dapat dibagi ke dalam 2 jenis, yaitu A. Kategori adalah proposisi yang hubungan antara subjek dan predikatnya tidak membutuhkan atau memerlukan syarat apapun. Contoh, semua kursi di ruangan ini pasti berwarna coklat. B. Kondisional adalah proposisi yang membutuhkan syarat tertentu di dalam hubungan subjek dan predikatnya. Contoh, proposisi kondisional. Jika hari mendung, maka akan turun hujan. Contoh, proposisi kondisional hipotesis. Jika harga BBM turun, maka rakyat akan bergembira. Berdasarkan kualitas, proposisi juga dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu positif atau afirmatif. Adalah proposisi yang membenarkan adanya persesuaian hubungan antar subjek dan predikat. Contoh, semua dokter adalah orang pintar. B. Negatif adalah proposisi yang menyatakan bahwa antar subjek dan predikat tidak mempunyai hubungan. Contoh, semua harimau bukanlah singa. Berdasarkan kuantitas, proposisi dapat dibedakan ke dalam 2 jenis, yaitu A. Umum adalah predikat proposisi membenarkan atau mengingkari seluruh subjek. Contoh, tidak seekor gajah pun adalah kera. B. Khusus adalah predikat proses hanya membenarkan atau mengingkari sebagian subjeknya. Contoh, sebagian mahasiswa gemar olahraga. Premis. Premis ialah
pernyataan yang digunakan sebagai dasar penarikan kesimpulan. Merupakan kesimpulan yang ditarik berdasarkan premis mayor dan premis minor. Subjek pada kesimpulan itu merupakan trem minor. Trem menengah menghubungkan trem mayor dengan trem minor. Tidak boleh terdapat pada kesimpulan. Perlu diketahui, trem ialah suatu kata atau kelompok kata yang menepati fungsi subjek atau predikat. Contohnya, 1. Semua cendekiawan adalah seorang pemikir. 2. Semua ahli filsafat adalah cendekiawan. 3. Semua ahli filsafat adalah manusia pemikir. Copula ialah kata yang menghubungkan subjek dengan predikat. Seringkali, proposisi memiliki pembilang yang mengacu pada kuantitas subjek. Contohnya, semua manusia adalah fana. Semua sama dengan pembilang, manusia sama dengan subjek, adalah sama dengan copula, fana sama dengan predikat. 5. Konklusi atau inferensi. Penarikan konklusi atau inferensi ialah proses mendapatkan suatu proposi yang ditarik dari satu proposi atau lebih. Penarikan konklusi ini dilakukan dengan dua cara, yaitu indukatif dan dedukatif. Penarikan konklusi yang indukatif merupakan hasil berpikir dari soal-soal yang khusus membawanya kepada kesimpulan-kesimpulan yang umum. 2. Penarikan konklusi yang dedukatif yaitu hasil proses berpikir dari soal-soal yang umum kepada kesimpulan-kesimpulan yang khusus. Penarikan suatu konklusi dedukatif dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu secara langsung dan tidak langsung. Penarikan secara langsung yaitu penarikan secara langsung ditarik dari satu premis. Contoh kalimatnya, ban motor Ani pecah, sedangkan Ani besok ingin pergi ke kampus, tetapi Ani tidak mempunyai uang untuk mengganti ban motor. Kesimpulan dari kalimat tersebut adalah Ani besok tidak pergi ke kampus karena ban motornya pecah. Yang kedua, menarik simpulan secara tidak langsung. Penarikan ini ditarik dari dua premis. Premis pertama adalah premis yang bersifat umum, sedangkan yang kedua adalah yang bersifat khusus. Contoh kalimatnya, A. Anak-anak begitu gembira ketika ibu memberikan bekal makanan. B. Sayang, gudegnya agak sedikit saya bawa. Inferensi yang menjembatani kedua ucapan tersebut misalnya C. Bekal yang dibawa ibu lauknya gudeg komplit loh. Keenam, evidensi adalah semua fakta yang ada, yang dihubung-hubungkan atau membuktikan adanya sesuatu. Evidensi merupakan hasil pengukuhan atau pengamatan fisik yang digunakan untuk memahami suatu fenomena. Dalam wujud yang paling rendah, evidensi itu berbentuk data atau informasi. Yang dimaksud dengan data atau informasi adalah bahan keterangan yang diperoleh dari suatu sumber tertentu. Cara menguji datanya, data dan informasi yang digunakan dalam penalaran harus merupakan fakta. Oleh karena itu, perlu diadakan pengujian melalui cara-cara tertentu sehingga bahan-bahan yang merupakan fakta itu siap digunakan sebagai evidensi. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk pengujian tersebut. Yang pertama, observasi, kedua, kesaksian, tiga, otoritas. Ada lagi cara menguji fakta. Untuk menetapkan apakah data atau informasi yang kita peroleh itu merupakan fakta, maka harus diadakan penilaian. Penilaian tersebut baru merupakan penelitian tingkat pertama untuk mendapatkan keyakinan bahwa semua bahan itu adalah fakta. Sesudah itu, pengarang atau penulis harus mengadakan penilaian tingkat kedua, yaitu dari semua fakta tersebut dapat digunakan sehingga benar-benar memperkuat kesimpulan yang akan diambil, apakah itu dalam bentuk konsistensi atau koherensi. Selanjutnya ada implikasi. Implikasi diwujudkan dengan pernyataan jika, maka, atau juga if dan. Implikasi adalah suatu pernyataan logika yang hanya akan bernilai salah ketika sebab bernilai benar dan akibat bernilai salah. Contohnya, jika lampu merah menyala, maka kendaraan bermotor akan berhenti. Dan yang terakhir ada term. Term adalah suatu kata atau suatu kumpulan kata yang merupakan ekspresi verbal dari suatu pengertian. Term juga bagian dari proposisi yang berfungsi sebagai subjek atau predikat, serta dapat berfungsi sebagai penghubung antara dua proposisi yang disebut premis dalam sebuah silogisme. Dan term adalah kata atau sejumlah kata yang dapat berdiri sendiri,
Jenis kata seperti ini disebut juga dengan kategori matis. Dan ada juga jenis kata yang tidak bisa berdiri sendiri, baik sebagai subjek maupun predikat. Dan ini disebut kata sinkategorimatis. Dalam kaitan ini ada beberapa jenis term. Yang pertama, dalam kaitan dengan pengertian atau arti yang dikandungnya. Itu ada 3. Yang pertama, term univoc, yang kedua, term equivoc, dan term analog. Dan yang selanjutnya ada dalam kaitan dengan jumlah kata. Itu ada term tunggal dan term majemuk. Terus ada term ditinjau dari luasnya. Ada 3 macam. Yang pertama term singular, yang kedua term partikular, dan yang terakhir ada term universal. Dan berikutnya ada berdasarkan sifatnya. Itu ada term distributif dan term kolektif. Terus ada berdasarkan fungsinya dalam proposisi dan silogisme. Itu ada term subjek, term predikat, dan term menengah atau terminus medius.